Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang salah satu tema fikih, yaitu al-khul'u. Al-khul'u atau khulu' dalam bahasa Indonesianya adalah gugatan cerai istri terhadap suaminya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sebuah rumah tangga baik suami maupun istri tidak ada saling kesepakatan, tidak bisa disatukan kembali dan tidak mungkin lagi bersatu, maka ada dua jalan dalam Islam. Yang pertama adalah jalan talak, yang kedua adalah jalannya khulu'. Jalan talak adalah yang ditempuh oleh suaminya, suami yang berhak mentalak, bukan istrinya. Itu disebut dengan jalan talak, yang dimiliki oleh suaminya, itu disebut dengan jalan talak. Kemudian kalau khulu' itu adalah gugatan cerai seorang istri kepada hakim untuk memaksa suaminya mentalak istrinya. Tetap dia kategorinya talak juga, tapi dia memaksa suaminya untuk mentalak istrinya. Jadi tetap suaminya mentalak istrinya tetap, tapi dengan cara dipaksa oleh hakim. Nah, itu yang perlu kita pahami, yang disebut dengan khulu'. Kalau talak itu adalah suaminya langsung yang mentalak istrinya. Saya talak kamu, talak 1 atau talak 2 atau talak 3, tanpa ada ikut campur daripada istrinya. Tapi kalau khulu' itu adalah istri meminta atau menggugat cerai suaminya melalui pengadilan atau melalui hakim. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan jelaskan hadisnya. Kemudian dipaksa suaminya untuk mentalak istrinya, itu disebut dengan khulu'. Secara bahasa al-khulu'u lughatan an-naz'u, melepas. Secara bahasa khulu' itu artinya melepas. Seperti khala'tus sauba, saya melepas baju. Nah, itu disebut dengan khulu'. Saya melepas baju. Aina za'tuhu. Itu secara bahasa khulu' itu artinya melepas. Kan bagaimanapun juga suami istri adalah pakaian masing-masing. Dalam Al-Qur'an dijelaskan hunna libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, gitu kan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Kemudian khulu' itu adalah melepaskan pakaian. Artinya ketika sudah dilepaskan pakaian, sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Ingin tidak ada lagi hubungan suami istri. Nah, itu disebut dengan khulu'. Melepaskan baju. Secara bahasa khala'tus sauba, saya melepas baju. Saya menghulu baju saya, melepas baju saya. Aina za'tuhu. Kemudian secara istilah adalah tolabul iftiraq minaz zaujati bidaf'il iwadi minha, meminta pisah dari suaminya, pisah hubungan suami dan istri, minaz zaujati, dari seorang istri. Jadi yang minta itu seorang istri, bidaf'il iwadi minha, dengan membayar penggantinya iwad, dengan membayar iwad dari minha, dari seorang istri. Nanti kan kita jelaskan iwad itu apa.
secara istilah adalah tolabul iftiraq. Seorang istri meminta berpisah dari suaminya bidaf'il iwadi, dengan membayar iwad. Tergantung ya, iwad itu tergantung mas kawinnya nanti ya. Kalau dia mas kawinnya 10 gram ya, iwadnya berapa gitu, nanti ada ketentuannya dalam Islam, ada ketentuannya. Itu disebut dengan khulu. Jadi yang perlu kita pahami adalah khulu itu adalah melakukan atau meminta, menggugat suaminya untuk memaksa suaminya menceraikannya. Nah, itu disebut dengan khulu. Jadi tetap aja suaminya yang mencerai. Nanti ketika seorang istri datang ke pengadilan misalnya meminta kepada hakim untuk khulu, gugat cerai suaminya, tetap nanti suaminya suruh datang menceraikannya, tetap begitu juga sama. Cuman konsekuensinya yang berbeda nanti. Konsekuensinya berbeda. Kalau talak itu ada masa iddahnya, ada iddah 1, talak 2, kemudian talak 3, talak bain. Kalau khulu tidak ada iddahnya. Tapi tetap saja nanti suaminya yang mentalak istrinya juga. Tapi dengan dipaksa oleh istrinya melalui pengadilan atau melalui hakim. Dipanggillah suaminya dengan alasan-alasan dari istrinya, misalnya sudah tidak ada sudah tidak bisa bersatu lagi dalam rumah tangga, konfliknya bagaimana, nanti dijelaskan kepada hakim. Kemudian hakimnya mungkin akan menjadi penengah supaya bisa bersatu lagi. Kalau tidak bisa bersatu lagi, ya sudah tinggal dipanggil itu suaminya, ditolak untuk memerintahkan suaminya mentalak istrinya. Mentalak istrinya. Itu disebut dengan khulu. Atau istilah disebut dalam bahasa Indonesia gugatan cerai. Tetap aja cerai-cerai juga, cuman beda istilah saja. Kalau istri menghulu suaminya, nanti ya bagaimana keluarnya? Sama keluarnya surat cerai juga, sama-sama surat cerai juga, cuman nanti dalam Islam penggunaannya yang berbeda. Kalau talak dia ada masa iddahnya, kalau ada talak 1, talak 2, kemudian talak 3. Tapi kalau khulu tidak ada masa iddahnya. Khulu adalah seorang istri meminta suaminya untuk berpisah atau menggugat cerai suaminya, dipaksa suaminya untuk mentalak begitu. Karena harusnya kan suaminya yang talakkan. Sudah, saya talak saja kamu, harusnya begitu. Tapi suaminya nggak mau mentalak. Kemudian istrinya menggugat suaminya untuk mentalak. Begitu. Itu istilah disebut dengan khulu. Dengan konsekuensi istrinya membayar iwad kepada suaminya. Kemudian apa bedanya tolak dengan khulu? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah at-tolak la yakunu illa bi iradati minaz zauj wa wifqa ikhtiyarihi wa lafzihi. Talak itu adalah dia keinginan suaminya. Dia berasal dari keinginan suaminya. Talak, saya talak kamu. Yang lalu kita sudah dijelaskan, ada yang talak sharih, ada yang talak kinayah. Nah, itu sudah dijelaskan kemarin. Nah, itu keinginan dari suaminya. Sedangkan ammal khulu bi iradatin minaz zaujah, ia keinginan dari istrinya untuk meminta suaminya pisah. Itu disebut dengan khulu. Kemudian yang membedakan juga al-khul'u la yastati'uz zauj irja'a zaujatihi. Khulu itu tidak bisa, tidak ada istilah rujuk, tidak ada istilah. Kalau talak kan saya rujuk lagi kamu, bisa begitu. Apalagi kalau talak 1, emosi saya talak kamu. Kemudian ya, emosinya sudah mulai mereda, ya, kemudian akhirnya sadar, saya rujuk lagi kamu, tanpa ada nikah baru lagi, sudah selesai. Sudah nggak ada nikah baru, sudah nggak perlu lagi, sudah rujuk, sudah kembali menjadi suami istri. Itu rujuk namanya. Yang penting dalam masa iddah. Ditalak suaminya berarti iddahnya salah satu quru dalam Al-Qur'an. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Kalau ditalak suaminya masa iddahnya tiga quru atau 3 kali haid atau 3 kali suci. Berarti dalam masa 3 kali suci, anggaplah 3 bulan, suami tinggal bilang aja, saya rujuk lagi kamu. Atau bahasa kinayah juga bisa kalau Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i ya. Sudah kembali lagi ke rumah saya saja. Oh, itu udah termasuk rujuk. Nggak perlu saya rujuk kamu, begitu juga nggak perlu juga. Langsung aja sudah mulai besok kamu
datang lagi ke rumah saya, kita bersatu lagi. Itu juga sudah termasuk rujuk juga lafaznya. Artinya yang penting masih dalam masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, maka dia nikah baru. Nikah baru. Tapi kalau khulu tidak ada iddah-iddahnya dia. Ya, ketika suami menggugat cerai istrinya, istri menggugat cerai suaminya atau istilahnya dengan khulu, maka ketika sudah menghulu, sudah menyatakan khulu, sudah keluar cerainya, ya, memaksa suaminya untuk menceraikan istrinya, maka secara otomatis dia tidak ada namanya istilah rujuk lagi, tidak ada istilah rujuk lagi. Nanti para ulama berbeda pendapat, atau para ulama nanti bagaimana menyikapi dampak daripada khulu. Apakah sama seperti talak bain yang talak 3 itu, atau beda, atau kalaupun sama dengan talak bain, nanti ada dikenal dengan bain sugro dan bain kubro. Nah, itu nanti ada istilah seperti itu nanti di bahasan selanjutnya, dampak daripada khulu itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke dalilnya khulu dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau memang sudah tidak bisa disatukan lagi rumah tangga antara suami dan istri, maka seorang suami bisa menerima iwat dari seorang istri ketika istrinya melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang populer tentang masalah khulu, itu yang pertama dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Anna Jamilah binti Salul, ada seorang wanita bersama Jamilah binti Salul, atas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ia berkata kepada Nabi, ini Nabi sebagai hakim, wallahi ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin, walakin akrahul kufra. Demi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan suaminya bernama Sabit bin Qais. Saya takut semakin kalau dipertahankan maka semakin banyak dosa, begitu. Itu kata siapa? Kata Jamilah binti Salul. Kalau saya pertahankan ini bisa sampai dosa nanti. Marah-marah terus begitu. Nggak bisa nyatu lah pokoknya udah. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah SAW, bagaimana wahai Rasulullah? Kemudian faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, aturidina alaihi hadiqatahu, apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya? Nah, ininya kebunnya itu dulu mahar daripada Sabit bin Qais. Kamu ingin mengembalikan kebunnya atau tidak? Kemudian kata perempuan tersebut, qalat na'am, saya siap mengembalikannya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memanggil Sabit bin Qais tadi. Kata Rasul kepada Sabit, ikbil al-hadiqah, kamu terima itu kebunnya. Kebun yang pemberian istri kamu, itu kan kebunnya maharnya. Kamu terima itu, wa talliqha, talak itu. Siapa? Istri kamu itu tatliqatan, talak. Kamu kamu talak dia. Itu Rasulullah SAW meminta siapa? Sabit bin Qais untuk mentalak suaminya. Nah, jadi kalau gambaran sekarang seorang istri ia datang ke pengadilan, kemudian mengungkapkan misalnya istilahnya maksudnya, nggak bisa bersatu lagi dengan suami saya. Nah, kemudian nanti pengadilan atau hakim istilahnya hakim, ketika biasanya hakim itu melakukan perdamaian dulu, istilahnya damai, istilahnya mediasi. Kalau nggak bisa juga baru memaksa atau meminta suaminya untuk mentalak istrinya. Itu disebut dengan khulu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian di hadis lain, di hadis riwayat Nasa'i, ini lebih spesifik ini.
An Rabi binti Muawiz, dari Rabi binti Muawiz qalat, ia berkata, Anna Sabit bin Qais doroba imro'atahu. Sabit bin Qais yang tadi itu memukul istrinya. Nah, rupanya ini gara-gara Sabit bin Qais KDART. Tadi kan ceritanya yang di Bukhari nggak disebutkan ini kenapa-kenapanya. Rupanya di riwayat Nasa'i. Makanya kalau dalam kajian hadis itu, kalau kita ngambil hadis satu saja nggak kelihatan tasawur masalahnya. Gambaran masalahnya kenapa sih ini bisa gugat cerai begini? Nah, berarti kita ambil hadis yang berkaitan dengan Sabit bin Qais, yang berkaitan dengan Jamilah tadi. Semua dari Bukhari, dari Nasa'i, Abu Daud. Ini berapa hadis nih dikumpulkan jadi satu? Gimana sih duduk perkaranya? Nah, rupanya ditemukan di hadis riwayat Nasa'i bahwasanya Sabit bin Qais itu memukul istrinya. Cuman tidak disebutkan apa masalahnya ya, tapi hanya menyebutkan memukul istrinya. Mungkin kalau di riwayat-riwayat lain mungkin bisa jadi ada gitu ya, tapi kita hanya sampai ke situ saja. Dia memukul istrinya sampai istrinya berdarah. Kemudian baru istrinya datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan tadi, gitu ya. Ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sudah tidak bisa lagi bersatu dengan suami saya. Kalau saya bersatu terus, maka akan terus berbuat dosa terus, saya konflik terus dengan suami saya. Bagaimana wahai Rasulullah? Nah, kemudian kata Rasulullah, apakah kamu punya kebun? Kamu bisa mengembalikan kebunnya yang pernah diberikan oleh Qais? Nah, kemudian kata dia, kata Jamilah tadi, siap. Iya, na'am. Kemudian kata Rasulullah, dipanggillah Sabit tadi, talaklah dia wahai Qais, Sabit bin Qais, ambil itu kebunnya. Nah, itu hadis tentang masalah hulu ya, hadis tentang masalah hulu yang populer. Kemudian di hadis riwayat lain, ya, ini ada hadis riwayat lain tentang masalah hulu, tapi ini hulu tidak ada hulu seorang istri yang menggugat suaminya, tapi tidak ada masalah. Ini yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmizi. Riwayat Abu Daud dan riwayat Tirmizi. Dari Sauban, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma imro'atin, wanita manapun sa'alat zaujaha, yang meminta suaminya at-tolak, menggugat cerai suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan apapun ya mungkin udah nggak cinta lagi begitu, pokoknya alasannya diada-adain lah pokoknya. Kalau alasan ekonomi, saya kerja kok, suaminya kerja kok, walaupun gajinya cuma 3 juta gitu, tapi cukuplah buat makan doang gitu. Tapi ya kata istri ini, tidak, saya nggak cukup, pokoknya ada aja alasannya lah. Apa kata Rasul? Faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya raihatul jannah, baunya sorga. Itu kalau misalnya gugat cerai tidak ada alasan yang signifikan. Nanti di dalam undang-undang perkawinan ya, kalau kita lihat sama KUHP, kitab undang-undang komplikasi hukum Islam, itu ada 7 syarat. 7 syarat seorang istri dapat menggugat cerai suaminya, nanti kan sebutkan. Nah, itu kalau tidak ada alasannya mengada-ngada, ya suaminya misalnya nggak kerja lagi, baru dipecat atau baru di PHK karena corona, tiba-tiba gugat cerai gitu kan. Ya kasihan banget gitu kalau begitu caranya. Kan bisa aja dia usaha dulu dan lain sebagainya, itu kan mengada-ngada begitu. Masih alasan yang mengada-ngada. Tapi kalau nggak ada alasan nggak ada alasan begitu, maka bisa hulu. Tapi kalau ada alasan bisa hulu, tapi kalau tidak ada alasan, maka faharamun 'alaiha, haram bagi seorang istri untuk mencium bau surga. Nggak kecium tuh bau surga kalau misalnya gugat cerai cuman gara-gara udah nggak cinta lagi, udah nggak kaya dulu lagi, nggak kaya lagi dan lain sebagainya, itu nggak akan mencium bau surga gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan di dalam Islam, itu alasan-alasan gugatan cerai itu yang pertama nusus ya, nusus yang sudah kemarin kita bahas. Seorang suami ya, tidak bisa melaksanakan salah satu kewajibannya terhadap istrinya, kemudian melanggar hak-hak daripada istri, seperti menzolimi, menyakiti dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bagian daripada nusus yang pernah kita bahas. Kemudian kalau kita lihat di undang-undang perkawinan atau komplikasi hukum Islam, itu ada syaratnya. Itu kalau kalau seorang istri menggugat cerai suaminya, yang pertama itu salah satu
suaminya atau salah satu pihak suaminya berzina, selingkuh suaminya, itu bisa. Sama dalam Islam pun bisa. Suaminya selingkuh, mabok, judi, yang sukar disembuhkan suaminya, begitu. Nah, itu bisa seorang istri menggugat cerai suaminya. Dalam Islam pun bisa, dalam undang-undang pun bisa. Jadi kalau seorang suami melakukan seperti itu, dia berzina atau selingkuh, kemudian pemabok, judi dan lain sebagainya, itu bisa melakukan gugatan cerai. Kemudian yang kedua, suaminya itu meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, nggak mau nafkahinnya, pergi aja, tahu-tahu kemana nih suami saya, pergi aja, nggak bertanggung jawab, itu bisa gugat cerai juga. Dalam Islam pun sama bisa, kecuali kalau ada izin atau ridho suaminya, maksudnya istrinya ridho, suaminya tahu keberadaannya. Biasanya itu kalau dalam sekarang itu biasanya terjadi ketika mahasiswa ya, istrinya tinggal di Indonesia, suaminya lagi kuliah S2 S3, itu biasanya ditinggal di Indonesia biasanya, atau kalau misalnya dia mau dibawa, tapi biasanya ada yang ditinggal juga di Indonesia, tapi istrinya sudah ridho, sudah ridho, itu bisa, nggak ketemu juga bisa. Tapi biasanya sih nafkah artinya memberikan nafkah buat makan dan lain sebagainya biasanya dikirimin, karena bagaimanapun juga kalau pendidikan itu di sana kan rata-rata gratis dan juga diberikan mukafaah, jadi cukuplah buat sekedar memberikan istrinya makan, itu biasanya seperti itu. Dia pergi jauh, tapi seorang istri tahu keberadaannya, dia lagi belajar di sana di Saudi, dia lagi belajar di Mesir S2 S3, dia di Indonesia, kemudian istrinya ridho, tidak masalah, mau setahun 2 tahun, yang penting istrinya ridho, sikoh, itu tidak bisa, artinya tidak masalah. Ini yang begini, yang bisa gugat cerai itu kalau misalnya nggak tahu kemana-mana, suaminya nggak tahu pergi kemana, itu bisa gugat cerai. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak atau suaminya itu mendapatkan hukuman ya, kalau di undang-undang itu ya, di undang perkawinan atau undang-undang kompilasi hukum Islam itu, ini disebut dengan hukum wad'i. Dalam Islam itu hukum yang tidak ditetapkan oleh agama Islam tapi boleh ditetapkan oleh hakim, itu disebut dengan hukum wad'i, bisa sesuai dengan kemaslahatan, tidak masalah. Misalnya di sini kalau seorang suami mendapatkan hukuman 5 tahun penjara, itu boleh seorang istri menggugat cerai suaminya. Bagaimana kalau dalam Islam? Ya bisa termasuk juga kalau memang itu sudah keputusan dari keputusan dari pemerintah dengan alasan pembuat undang-undang, artinya tidak masalah. Selama misalnya kan kalau di penjara nggak bisa nafkahin, nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa seperti itu juga. Kemudian salah satu pihak ya, atau seorang suami tadi seperti hadis tadi menyakiti atau KDART, melakukan kekejaman, penganiayaan, KDKRT, itu bisa. Kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat ya, atau seorang suami cacat badannya, itu bisa juga. Kemudian juga suami terus menerus ya terjadi percecokan dalam rumah tangga, ini juga nomor 6 itu dalam Islam belum tentu bisa, karena percecokan itu kan masih bisa diselesaikan. Cekcok itu dalam bahasa ininya adalah subjektivitas, tergantung kita bisa menerima masalah atau tidak, artinya bisa melakukan solusi atau tidak, legowo atau tidak. Karena percecokan itu kan pasti ada juga dalam rumah tangga, nggak ada istilahnya adem ayem aja, pasti ada aja masalah. Kalau bisa menyelesaikan masalah, ya kenapa harus melakukan talak atau kenapa harus melakukan hulu begitu. Nah, ini salah satu memang di dalam KUHP itu atau di dalam undang-undang kompilasi hukum Islam itu ada alasan-alasan tersebut. Kemudian suami melanggar sigot ta'lik, itu yang biasa kalau kita sedang menikah itu ada namanya sigot ta'lik. Sigot ta'lik itu kan biasanya kalau dalam pernikahan kita biasa nikah itu kalau dibacakan itu di depan KUA itu ya. Kalau seandainya saya meninggalkan istri berturut-turut selama 6 bulan atau berapapun, kemudian tidak gini, maka saya akan menjatuhkan talak 1. Nah, begitu kan, ada namanya disebut dengan sigot ta'lik. Nah, sigot ta'lik itu dalam Islam istilahnya masuk ke dalam talak. Kemarin sudah dijelaskan talak mu'allaq, melakukan talak dengan digantungkan dengan sesuatu, atau disebut dengan hulu mu'allaq. Jadi kalau misalnya suaminya itu tidak melakukan begini-begini, tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak menafkahi selama 6 bulan berapa tahun itu ya kalau di sigot ta'lik yang biasa kita ini kan,
Nah, itu maka terjadi talak satu. Nah, itu namanya sigot talik, nanti akan dijadikan rujukan oleh hakim untuk memaksa suaminya mentalak istrinya. Jadi kalau seorang istri melakukan khulu, itu ininya buktinya, itu bukti daripada sigot talik itu, supaya suaminya memaksa untuk mentalak istrinya. Kemudian jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke rukunnya, arkanul khulu, rukun khulu. Yang pertama adalah adanya suami yang digugat, ya. Kemudian az-zaujah, adanya istri yang digugat, yang menggugat suaminya. Kemudian ada iwad, ya. Iwadnya itu artinya pemberian dari seorang istri, pemberian dari seorang istri akibat, ya, atau disebut dengan uang tebusan, agar lepas dari ikatan pernikahan dari suaminya. Itu disebut dengan iwad, pengganti. Jadi ketika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka dia harus menyiapkan uang pengganti atau iwadnya, agar lepas daripada ikatan pernikahan suaminya. Itu disebut dengan iwad. Kemudian yang selanjutnya adalah sigotnya, ucapan dari suami, ucapan talak dari suami bi'iwadin minaz zaujah, dengan mengambil iwad dari istrinya. Saya talak kamu dengan uang tebusan yang kamu berikan kepada saya. Nah, itu begitu biasanya kalimatnya. Saya talak kamu dengan mengambil uang tebusan dari kamu kepada saya. Maka jatuhlah itu yang namanya disebut dengan khulu. Tapi di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke masalah dampak atau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oh iya. Yeah. Apa? Harta waris ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terkait dengan iwad ya, terkait dengan uang yang diberikan dari istri kepada suaminya, apakah itu harus mahar atau nilai yang sesuai dengan maharnya, atau bagaimana ya gitu ya, atau semua yang diberikan suaminya gitu maksudnya, beliin rumah, beliin semua gitu. Iya ya. Yang dimaksud dengan iwad itu bukan semua yang diberikan suaminya, bukan itu yang dimaksud iwad itu. Jadi iwad itu adalah bukan semua yang diberikan suaminya ketika masa dia berumah tangga. Misalnya suaminya ketika berumah tangga dengan istrinya dikasih mobil misalnya ya, dikasih motor, langsung pakai nama dia. Berarti kan sudah akadnya sudah diberikan kepada istrinya, udah milik istri itu, sudah milik istri, bukan milik suami lagi kalau sudah diberikan itu. Ini saya kasih nih emas. Bukan mahar ya, bukan emas mahar, tapi ini saya punya uang nih, punya rezeki, ini saya kasih emas ya 10 gram. Besok dapat rezeki lagi, ini saya kasih emas lagi, ini saya kasih rumah. Itu pakai suami itu memberikan kepada istri. Itu berarti dia udah menghadiahkan dari suaminya ke istrinya, berarti kepemilikannya sudah menjadi milik istri. Dan itu ketika seorang istri menggugat cerai suaminya, tidak iwatnya itu tidak semuanya, bukan itu iwatnya, itu sudah menjadi hak istri itu. Nanti berkaitan dengan waris nanti ke anaknya, nanti kita akan bahas di bab waris ya. Nah itu, jadi intinya ya semua yang diberikan kepada istri itu bukan berarti dia iwat. Kemudian apa yang dimaksud dengan iwat? Ini akan kita bahas ini ya. Habis ini bahas iwat. Kemudian bahas waris. Ini juga nanti ada bahasannya. Tapi kita akan singgung aja sebentar. Kalau waris itu biasanya seorang
seseorang meninggal, ya, seorang meninggal itu kan punya harta dia. Nah, harta itu disebut dengan harta waris. Harta waris itu yang akan didapatkan oleh anaknya, istrinya, gitu ya. Dalam Islam gitu, anaknya, istrinya, bukan mantan istri, istrinya yang ditinggalkan. Siapa lagi? Kalau dia nggak punya anak, nanti larinya ke ininya, kemana? Ke kakaknya atau ke adiknya, begitu. Tapi kalau misalnya dia punya harta waris, ini yang suaminya udah meninggal ya. Nah, kemudian hartanya kemana ya? Kalau misalnya dia belum istrinya, artinya sudah lepas dari bukan istrinya lagi, itu tidak. Kalau menurut saya tidak termasuk harta warisan. Kecuali kalau tahu ya kalau di Indonesia itu gimana peraturan, karena ada juga terkait dengan hukum waris di Indonesia itu. Tapi kalau menurut saya itu harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang suami, misalnya suaminya mati, maka dia akan memberikan kepada anaknya atau istrinya atau siapanya itu ya. Nah, itu maksudnya adalah harta waris. Atau istrinya meninggal juga, berarti harta yang ditinggalkan buat suaminya yang ditinggalkan atau anaknya dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan iwat, nah di sini terkait dengan iwat. Fa inna malikan, mikdarnya, ukurannya, mikdaru ma yajuzu laha an tahtali abihi, ukuran daripada iwat itu sendiri. Fa inna malikan wa syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i qalu jaizun an tahtali al mar'ah bi aksar mimma yasiru laha minaz zauj fi sadaqiha iza kana nusuzu min kibaliha wa bimisliha wa bi aqalli minhu. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, boleh iwat itu lebih banyak dari mahar, sepadan dengan mahar, atau bi aqalli minhu, atau lebih sedikit dari mahar. Lebih sedikit dari mahar. Tadi tidak masalah dia lebih besar dari maharnya atau lebih kecil dari maharnya atau sepadan dengan maharnya, tidak masalah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tidak masalah. Tapi waqala Abu Hanifah ayyakhuza aksar mimma a'taha ala zahiri hadis sabit. Kalau menurut Imam Abu Hanifah adalah dia harus lebih banyak daripada maharnya. Tapi kalau menurut Imam Ahmad adalah dia harus sepadan daripada maharnya. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu dia menganut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Artinya tergantung kesepakatannya. Kalau misalnya seorang suami dulunya kaya kemudian memberikan mahar sampai miliaran, kemudian istri menggugat cerai, masa harus iwatnya miliaran? Kan enggak ini juga. Makanya biasanya yang diambil adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, bisa lebih banyak. Misalnya dulu maharnya cuma 1 gram karena dulu adalah ketika menikah masih susah-susahnya gitu ya. Cuma 1 gram ngasihnya maharnya. Ketika dia berumah tangga kaya banget, gugat cerai. Nah, kemudian istrinya karena kaya juga, yaudah saya bayar iwatnya itu 5 miliar. Bisa juga. Bisa lebih banyak, bisa sepadan, atau juga bisa lebih sedikit. Itu menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lain itu rata-rata sepadan dan juga lebih banyak. Ya, tapi kalau menurut saya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i itu kelihatannya lebih lebih diterima di Indonesia ini atau di masyarakat. Artinya tergantung kembali ke kondisi masing-masing artinya ya. Karena kan bagaimana kan perjalanan hidup kan berbeda. Kadang-kadang maharnya itu ketika di awal nikah gede banget karena dia lagi kaya atau dibantu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya udah meninggal, kemudian gugat cerai, dia lagi jatuh. Bagaimana ininya membayar iwatnya kalau ukurannya adalah mahar? Ukurannya adalah mahar. Makanya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit, atau bisa lebih sepadan dan lain sebagainya. Jadi iwat itu bisa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang masalah hukumnya, dampak daripada hulu. Sebelum kita masuk ke dampak daripada hulu, ada namanya istilah bain sugro dan bain kubro. Nah, ini supaya kita tahu tasawur atau duduk masalahnya. Tolak bain kan sudah kita jelaskan. Bain itu adalah seorang istri tidak bisa kembali kepada suaminya. Itu kan disebut dengan bain. Seorang istri tidak bisa sama sekali kembali kepada suaminya. Itu namanya disebut dengan tolak bain. Kemudian ada istilah bain sugro, ada istilah bain kubro. Kalau bain kubro itu pas di talak 3. Itu ulama sepakat disebut dengan bain kubro. Bain kubro itu adalah seorang istri tidak bisa kembali ke suaminya kecuali kalau istri tersebut harus nikah dengan orang lain.
dan harus dicampur juga istrinya tersebut, kemudian diceraikan, baru bisa lagi kembali ke mantan suaminya. Itu disebut dengan bain kubro. Tapi kalau bain sugro itu adalah seorang suami, ya, seorang suami, dia talak bain sugro itu seorang suami dia bisa kembali kepada istrinya tanpa harus dinikahin oleh orang lain. Tanpa harus dinikahin oleh orang lain. Tapi dia tidak ada yang namanya rujuk-rujukan. Itu disebut dengan bain sugro. Jadi itu duduk masalahnya para ulama berbeda pendapat. Ini khulu apakah termasuk bain kubro atau termasuk bain sugro? Gitu ya. Apa termasuk bain sugro atau termasuk bain kubro? Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwasanya khulu itu termasuk talak bain. Artinya termasuk bain. Cuman masalahnya mereka tidak menafsirkan atau tidak bersepakat apakah bainnya bain sugro atau bainnya bain kubro. Tapi mereka sepakat itu adalah talak bain yang tidak ada rujuk-rujukan. Berarti kalau pengen rujuk dia harus nikah baru. Faqala Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i ya, mengatakan, wa Malik wa Abu Hanifah, dan imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya yang namanya khulu itu adalah termasuk bain sugro, termasuk bain sugro. Tapi dia bisa kembali lagi kepada istrinya dengan syarat ya istrinya mau, dengan syarat istrinya mau. Kemudian waqala Ahmad, kemudian wal aksar, banyak juga nih ulamanya, dia hampir sejajar juga. Itu disebut dengan bain kubro. Cuman bain kubronya mereka menafsirkan bukan dipisah, bukan harus dipisah dengan seperti talak 3 dinikahi orang lain. Dia tidak bisa kembali lagi abadan abidin selama-lamanya. Jadi ada yang menafsirkan bahwasanya bain kubro dalam hal khulu itu adalah dia tidak bisa kembali lagi selama-lamanya kepada mantan istrinya. Tapi ada yang menafsirkan dia bisa kembali lagi dengan penafsiran bainnya adalah bain sugro. Nah, itu dampak daripada dampak daripada khulu ya, talak paksa daripada seorang suami. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Iya, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, jika suami dan istri itu bersepakat untuk bercerai dan ikhlas dan tidak ada tekanan, apakah si suami ini tetap wajib mengucapkan talak kepada istri? Itu yang pertama. Yeah. Terus yang kedua, jika si suami ini berencana menikah lagi setelah bercerai, apakah si suami ini wajib menunggu masa iddah istri, walaupun sebenarnya mereka sudah 2 tahun tidak pernah berhubungan atau bersentuhan? Ya, terima kasih. Ya, ya, untuk yang pertama adalah kalau misalnya mereka sudah mereka sudah tidak cocok lagi, apakah seorang suami itu mentalak istrinya. Jadi tadi 2 pilihan, talak atau khulu. Kalau talak langsung talak dari suaminya, saya talak kamu, kita pisah. Itu namanya talak dari suaminya. Kalau istri itu namanya gugat cerai. Berarti istrinya menggugat suaminya. Terus bagaimana, nanti tetap aja suaminya yang talak-talak juga, cuman istilahnya dia memaksa suaminya untuk mentalak istrinya. Jadi sama-sama talak dari suaminya juga. Nanti ketika di TAUA juga sama, talak-talak juga dari seorang suami. Cuman kalau bedaannya khulu itu istri yang minta untuk cerai. Tapi kalau suami itu suami yang mentalak istrinya dengan konsekuensi yang berbeda. Kalau talak konsekuensinya ada rujuknya. Tapi kalau khulu tidak ada rujuknya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya dia sudah berpisah 2 tahun, apakah dia boleh menikah lagi? Boleh. Cuman nikahnya nikah baru. Nggak bisa saya rujuk lagi kamu. Udah 2 tahun, udah iddahnya udah selesai. Berarti nikah lagi, ajak orang tuanya, kemudian ajak saksi-saksi ke KUA lagi, begitu. Jadi nikah baru, nikah biasa, nikah baru. Kalau udah 2 tahun bercerai boleh nggak? Ini lagi boleh, tapi bukan saya kembali lagi kepada kamu. Nggak ada. Itu cuma 3 bulan waktunya. Rujuknya itu cuma 3 bulan. Masa iddahnya itu udah selesai. Jadi rujuk itu harus ada di masa iddah. Kalau masa iddahnya selesai, udah nggak ada rujuk lagi. Kalau pengen nyatu lagi, berarti harus nikah baru. Mau di KUA doang atau di rame-ramein, boleh dia bersatu lagi dengan nikah baru, dinikahin jadid dengan nikah baru. Wallahu alam bishawab. Iya, Pak Ji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nikah kan mesti harus ada saksi ya. Iya, iya betul. Tapi kalau talak itu mesti harus ada saksi yang melihat bahwa si suami itu mentalak istrinya atau cukup berdua atau gimana? Karena nanti takutnya istri itu kalau kasih sayang dia nggak mau ngakuin bahwa suami itu cerai. Jadi ini kan nanti kan ada hubungannya dengan antara orang tua si suami sama orang tua istri juga. Dan begini Ustaz, Iya. yang terjadi di masyarakat sekarang ini suami itu kadang-kadang panas dikit bilang cerai, panas dikit bilang cerai. Jadi itu apa termasuk apa ya? Sudah mentalak atau belum itu kata-kata kadang kan apa namanya? Kadang sudah berantem gitu, kadang baik lagi, tapi sudah diutarakan sesuatu yang kayak gitu. Cuman itu aja Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja, kalau yang nomor 2 tadi itu sudah sorry. Jadi seorang suami itu memang harus diajarkan pengetahuannya agar tidak sembarangan ngucapin kalimat talak. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Nah, itu repot. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Itu namanya disebut dengan talak sorry, sudah nggak ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi memang kalau dalam Indonesia dia harus ke KUA tetap. Dia harus ke KUA begitu ya kalau di Indonesia itu ya. Artinya kalau dalam Islam itu, hukum Islam itu, dia ketika seorang suami mengucapkan talak itu dia sudah jatuh talak. Itu dia masuk ke talak sorry, apalagi mengucap saya talak kamu atau saya ceraikan kamu, itu sudah termasuk jatuh talak. Kemudian yang tadi yang pertama itu apakah harus ada saksi atau tidak, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang sebagian mengatakan bahwasanya itu harus ada saksi, sebagian lagi mengatakan tidak perlu ada saksi. Kayaknya sebelumnya sudah pernah diungkapkan bahwasanya talak itu apakah harus ada saksi atau tidak ada saksi. Sebagian ulama mengatakan harus ada saksi, tapi sebagian lagi mengatakan tidak perlu ada saksi. Tinggal ketemu suami istrinya lagi berantem, saya talak kamu, sudah talak dia, sudah jatuh talak begitu. Seperti itu maksudnya Pak. Nanti kita akan perluas lagi di pertemuan yang akan datang, tapi itulah jawaban sementara. Jadi suami itu nggak boleh sembarangan mengucapkan cerai-cerai. Kemudian yang kedua memang terjadi khilaf antara ulama tentang masalah butuh saksi atau tidak. Kalau saya pribadi mengatakan saya lebih cenderung kepada yang tidak ada saksinya. Dia ketika mengucapkan cerai nggak ada saksi pun dia jatuh cerai. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin karena sudah isya ya, belum? Atau masih ada? Masih ada. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada dari temen nih. Jadi kalau misalnya istrinya sudah ditalak suaminya, Ditalak suaminya. dia mau laki masih nikah, Iya. terus dia mau nikah siri dengan orang lain, boleh tidak? Sementara proses perjalanannya belum selesai di awal. Oh. Iya. Kalau nikah siri itu maksudnya nikah siri, nikah yang nggak didaftarkan KUA itu maksudnya. Ya, boleh. Lagi nikah aja boleh nikah siri. Yang penting ada saksinya, ada ininya, ada apa namanya, ada penghulunya semua. Tapi tidak didaftarkan di KUA ya, tidak didaftarkan. Kalau di KUA itu dia harus nggak ada namanya surat nikah, itu harus dibatalkan dulu baru bisa nikah lagi. Jadi kalau nikah siri itu dia nikah yang tidak tercatat di KUA itu saja. Tapi syaratnya tetap harus sudah ditalak sama suaminya kan, nggak boleh dalam posisi bersih dari suami. Kalau dia sudah punya maksudnya istrinya nih. Istrinya. Oh, istrinya. Oke, ini suaminya ya. Istrinya dia pengen nikah lagi gitu ya. Kalau dari masa iddah nggak boleh. Kalau belum keluar masa iddah itu istri nggak boleh dia nikah dengan orang lain, itu nggak boleh semua. Itu nunggu masa iddah dulu. Kalau selesai masa iddah baru mau nikah siri, mau nikah di KUA udah boleh, bebas. Tapi kalau dalam masa iddah dia harus nunggu ini suaminya mau balikin lagi apa enggak, mau rujuk lagi apa enggak. Kalau udah 3 bulan nggak rujuk lagi, udah saya udah bebas, saya bisa nikah lagi sama orang lain, begitu maksudnya. 3 bulan kalau dalam Islam 3 bulan. Iya. Itu kalau proses itu administrasi negara aja 3 bulan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.